Bab 801. Pertarungan melawan iblis. Orang ini adalah Qin Lang yang bergegas kembali dari ibu kota. Qin Nanzong. Mata Biksu Yixin menyusut dan ledakan kekuatan spiritual dikumpulkan dalam sekejap, menutupi Qin Lang. Kekuatan ini sangat kuat, kesadaran spiritual Qin Lang bertabrakan keras dengannya, bang. Dalam kehampaan, ada gelombang yang tak terlihat. Qin Lang tampak acuh tak acuh dan tenang, tetapi pakaiannya bergetar 2 kali, tetapi Biksu Yixin jelas terkena dampaknya. Sebelum Qin Lang memadatkan pilnya, kesadaran spiritualnya sebanding dengan banyak manusia kuat tingkat dewa. Sekarang dia memiliki 7 pil asli dan kekuatan mentalnya. Bahkan sebanding dengan beberapa manusia kuat tingkat dewa, Biksu Yixin benar-benar kalah jika dibandingkan dengannya. Hahaha, Qin Nanzong datang. Lihat betapa sombongnya Biksu Yixin kali ini. Jangan senang terlalu dini, siapa yang tahu jika Qin Nanzong tidak bisa melawan Biksu Yixin. Sejak kelahiran Qin Nanzong, dia telah berada dalam 100 pertempuran, hanya seorang Biksu Yixin saja, bagaimana dia bisa mengalahkan Qin Nanzong? Tunggu saja. Benar, Biksu Yixin yang lemah berani Qin Nanzong. Jika Qin Nanzong tidak membunuhnya, mana mungkin dia masih berani muncul di dunia. Tunggu pertunjukan yang bagus saja. Pada layar video, sekelompok master saling berkomentar dan saling memarahi. Qin Nanzong, kamu membunuh muridku dan menghancurkan rencanaku. Aku datang ke sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Dengan raungan Biksu Yixin yang marah, tubuhnya yang besar bergoyang dan ribuan sosok muncul di seluruh Bukit Singa, satu demi satu orang gemuk muncul satu demi satu dan saat ini langit penuh dengan hantu, membuat orang merasa merinding. Hantu-hantu ini menggerakkan postur tubuh yang berbeda satu persatu, menggunakan yang berbeda dan bergegas menuju Qin Lang. Sebelum mendekat, gelombang udara di langit menghancurkan banyak pohon. Ya Tuhan, banyak manusia kuat yang memperhatikan pertempuran ini telah melupakan diskusi lalu menatap pemandangan itu dengan takjub. Mengambil nyawaku. Siapa kamu? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi permintaanmu. Sosok Qin Lang tiba-tiba berubah dan tubuhnya terbentang seperti pohon raksasa yang menjulang tinggi, menjulang ke atas. Cahaya ungu mekar di sekujur tubuhnya, seperti dewa yang turun dari dunia. Tubuh dewa, ini adalah tubuh dewa. Legenda mengatakan bahwa setelah master yang berlatih tubuh dewa, dia dapat dengan bebas mengontrol ukuran tubuhnya dan mengubah banyak bentuk. Tampaknya Qin Nanzong telah mengembangkan tubuh dewa. Seseorang berseru dalam video. Lalu kenapa jika dia sudah berlatih ke level tingkat dewa, kurangnya kekuatan internal, dia juga tidak bisa menjadi manusia kuat tingkat dewa? Biksu Yixin adalah manusia kuat tingkat dewa sejati, tidak sebanding dengan manusia kuat tingkat dewa lainnya. Tingkat perbedaan dan celah ini sangatlah besar. Bagaimana kamu tahu bahwa kekuatan internal Qin Nanzong tidak mencukupi? Dia telah selamat dari serangan guntur tertinggi, artinya, kekuatan Qin Nanzong saat ini pasti dapat mengguncang manusia kuat tingkat dewa. Ada banyak diskusi, langit yang penuh dengan cahaya ungu telah membubung ke langit, bertabrakan dengan bayang-bayang Biksu Yixin. Pertempuran sebenarnya akhirnya dimulai. Pertempuran yang sebenarnya. Hahaha, Qin Nanzong, kamu membunuh muridku dan berani melawanku, tetapi kamu tidak tahu perbedaan nyata antara master dan dewa. Aku akan memberitahu kamu apa itu manusia kuat tingkat dewa yang sebenarnya. Biksu Yixin berubah, menggunakan ribuan jurus yang berbeda dan menepuk kepala Qin Lang. Sebelum ini, meskipun Biksu Yixin sering menyerang, tidak ada yang seganas kali ini. Ribuan bayangan ini bergegas turun dari langit, dengan momentum besar,
seperti ribuan pasukan yang berbaris maju, sangat mengejutkan. Apa kamu pikir kamu adalah tingkat dewa? Lihat saja kekuatanku yang sebenarnya. Tubuh Qin Lang sangat tinggi seperti iblis. Danau langit menyembur keluar dari kehampaan dan berguling ke bawah, tidak seperti danau langit dalam bentuk tubuh normalnya. Qin Lang dalam keadaan iblis, danau langit ini mengepul, seperti sungai yang meluap, langsung menutupi seluruh bukit singa. Ribuan inkarnasi Biksu Yi Xin dengan satu hati seperti ribuan tubuh yang jatuh ke air di langit yang luas. Teknik rahasia apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Semua penonton tercengang, tidak tahu asal-usul danau langit ini. Apa yang mereka ketahui hanyalah versi lemah dari seni rahasia Qin Lang sebelumnya. Mereka menemukan pada saat ini bahwa begitu Qin Lang mengungkapkan tubuh dewanya, seni rahasia itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ribuan reinkarnasi Biksu Yi Xin langsung tercet, 10.000 tubuh reinkarnasi Biksu Yi Xin disatukan, di hadapan teknik Qin Lang, mereka langsung dibantai dan kalah. Hebat! Biksu Yi Xin tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang nyata, tatapan matanya lebih serius dari sebelumnya. Awan teratai. Biksu Yi Xin melangkah dengan liar, bunga teratai putih yang mekar naik, perlahan menopang tubuh Biksu Yi Xin di langit, mengambang di danau langit, membiarkan aliran deras mengalir dan tidak menyakiti mereka. Hanya jurus yang lemah saja. Lihat, tongkatnya. Qin Lang melihat sosok yang mengamban, tongkat langit di tangannya. Meroket, seperti pilar raksasa, langsung menyerang Biksu Yi Xin. Tubuh gemuk Biksu Yi Xin terkena tongkat, angin kencang yang dibawa oleh ujung tongkat menempel seluruh tubuh Biksu Yi Xin. Biksu Yi Xin menunjukkan ekspresi ketakutan, ingin menghindar, tetapi ada bayangan tongkat langit ke segala arah, tetapi dia hanya bisa menahan kekuatan internal seluruh tubuh dan melawan tongkat itu. Biksu Yi Xin yang baru saja menginjak teratai putih di permukaan sungai ditembak ke dalam air sungai seperti bola oleh Qin Lang dengan tongkat. Teratai putih di kakinya juga dihancurkan oleh Qin Lang dengan tongkat dan menghilang ke udara. Wow! Qin Lang menggerakkan tongkat langit lagi dan mengaduk gelombang besar di danau langit. Saat mengangkat tongkat, gelombang besar diikuti oleh gerakan tongkat langit, lalu mengeluarkan sosok gemuk. Biksu Yi Xin terbang, wajahnya sudah memar, berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan. Mau lari, Qin Lang memegang tongkat langit dengan satu tangan dan menjentikannya ke depan. Tongkat langit jatuh dari tangannya, menyeka permukaan sungai dan mengejar Biksu Yi Xin dan mendorongnya dengan kuat. Aku sedang menunggu jurusmu yang ini. Biksu Yi Xin di depan dapat melihat Qin Lang melepaskan tongkat langit. Dia tiba-tiba berbalik, melepaskan salah satu ujung tongkat langit, melompat dan menginjak tongkat langit. Pada saat yang sama dia berteriak, tinju ganda, badai petir. Saat Biksu Yi Xin menyerang, pukulannya menjadi lebih besar, kekuatan internal berkumpul menjadi semakin banyak. Tinju ganda badai petir langsung menyerang Qin Lang dengan kuat. Mencoba menghancurkan tubuh dewaku. Kamu meremehkanku. Pedang langit keluarlah. Qin Lang menunjuk ke lengannya, pedang panjang emas keluar dengan santai, bertabrakan dengan pukulan Biksu Yi Xin. Bang! Gelombang udara yang dihasilkan oleh mereka mengangkat gelombang air di sungai setinggi beberapa meter. Permukaan air danau langit dipisahkan dari tengah oleh pukulan dan pedang ini dan seluruh bukit singa bergoyang. Kekuatan ini hampir menghancurkan seluruh bukit singa, asap dan debu menghilang, pedang emas pecah di tempat dan satu lengan Biksu Yi Xin telah dihancurkan oleh pedang emas dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Untuk manusia kuat tingkat dewa, kehilangan lengan bukanlah masalah besar dan dapat pulih dengan cepat, tetapi luka yang ditebas oleh teknik rahasia magis penuh dengan kekuatan penghancur, tidak peduli bagaimana Biksu Yi Xin
mendesak kekuatan suci, namun tidak dapat pulih sedikit pun. Kamu biksu iblis, berani menginjakkan kaki di mansion Linan dan menghukum warga sipil Linan. Kamu pantas mati. Dengan teriakan keras, Qin Lang meraihnya di udara dengan tangannya yang besar, meraih lengan utuh lainnya dari biksu Yixin dan membantingnya tiba-tiba, bang. Bab 802. Kamu benar-benar ingin mati. Tubuh biksu Yixin dilemparkan langsung ke sarang gunung seperti batu oleh Qin Lang. Dia menabrak lubang besar di Bukit Singa dan menghilang. Sudah berakhir. Biksu Yixin sangat lemah. Sudah kalah setelah 2 pukulan. Banyak orang melihat lubang besar yang hancur di Bukit Singa dengan tertegun, merasa bahwa keributan yang baru saja dimulai sudah berakhir begitu saja. Manusia kuat tingkat dewa mana yang begitu mudah mati? Seseorang juga mengatakan seperti itu, tapi segera dia menutup mulutnya. Sosok tinggi Qin Lang memanggil tongkat langit ke tangannya lagi dan menusukkannya langsung ke lubang besar yang baru saja dihancurkan oleh biksu Yixin. Sialan, apa tubuhnya akan menjadi daging? Beberapa orang tidak tahan untuk melihatnya lebih lama lagi. Tetapi mereka penasaran dengan hasil akhirnya, mereka masih saja bersikeras untuk melihatnya. Kamu hancurkan tempatku, aku akan membiarkanmu menjadi makanan bagi jiwaku. Saat Qin Lang berteriak dengan marah, tongkat langit menusuk dengan keras lagi. Sialan, ini terlalu kejam. Gila, benar-benar bukan manusia. Omong kosong, mereka adalah dewa, dewa sejati. Bang. Bang. Qin Lang memukulnya lagi. Dengan setiap pukulan, tanah terus bergetar hebat di seluruh Bukit Singa. Semua bisa mendengar suara itu. Setelah beberapa kali berturut-turut, Qin Lang menarik tongkat langit. Semua orang hanya melihat noda darah dan daging cincang di bagian bawah tongkat. Inilah akhirnya. Sosok yang memegang tongkat besar, seperti dewa atau iblis, membuat semua orang terpana. Benar-benar manusia kuat tingkat dewa, hanya memerlukan beberapa jurus saja sudah bisa membunuhnya. Di Bukit Singa, Qin Lang dengan lembut mengetuk tongkat langit di tangannya 2 kali, menjatuhkan daging dan darah, kemudian menatap gua berdarah itu. Di pintu masuk gua, gumpalan asap merah tiba-tiba naik dan berubah menjadi beberapa jalur. Semuanya tampak seperti jauh, berserakan dan melarikan diri. Qin Nanzong, kamu menghancurkan tubuh emasku, aku akan membunuh seluruh keluargamu, sehingga aku bisa melampiaskan kebencianku. Jiwa biksu Yixin menjadi berantakan dan sangat marah. Berisik, Qin Lang melirik beberapa roh dan memegang bahu kanannya, bakar. Beberapa api ungu mengelilingi tubuh Qin Lang, bergegas keluar satu demi satu, mengejar beberapa dan membunuh mereka. Api ungu ini membakar roh, mengejar roh biksu Yixin dan membantai mereka. Qin Lang, kamu akan membunuh semuanya. Beberapa roh biksu Yixin hangus oleh api dan terasa sangat sakit. Aku sudah katakan aku akan menghabisimu, jadi tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu berani mengancamku, kamu akan tahu akibatnya. Qin Lang mengatakan dengan tenang. Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku sepenuhnya? Kamu terlalu meremehkan manusia kuat sepertiku. Biksu Yixin bergegas mengeluarkan beberapa roh. Api ungu yang mengejar roh ini secara paksa dihilangkan oleh cahaya putih yang muncul. Ternyata itu adalah sepotong tulang suci. Qin Lang tersenyum, apa kamu pikir kamu dapat melarikan diri dengan sepotong tulang suci? Jika itu adalah orang suci, Qin Lang mungkin akan takut, tetapi Qin Lang malahan tidak peduli. Dia menyingkirkan tongkat langit, menggerakkan tubuhnya dengan cepat. Mengejar roh biksu Yixin. Mau lari? Aku akan mengejarmu kemanapun. Gerakan tubuh Qin Lang sangat cepat, dia mengejar di belakang biksu Yixin dalam sekejap mata. Biksu Yixin ketakutan, mana berani bertarung dengan Qin Lang lagi. Dia bergegas
keluar dari Linan dalam sekejap mata dan langsung menuju gurun Sibei. Aku akan lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Qin Lang terkejut ketika dia melihat kecepatan Biksu Yixin. Dia telah merangsang potensi penuh tulang dewa, yang sebanding dengan kecepatan kekuatan fase keabadian dan Qin Lang tidak akan bisa untuk mengejar ketinggalan ini. Namun, tulang dewa ini hanya berisi jejak kekuatan orang suci, daya tahannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Qin Lang. Qin Lang memutuskan untuk mengejarnya dan Biksu Yixin tidak dapat menyingkirkannya, dua bayangan di udara yang seperti benang sutra menghilang dari mata orang-orang. Dalam sekejap mata dan semua orang tercengang, dua sosok satu demi satu melewati tanah tak bertuan di dataran tinggi dan terjun ke gurun Sibei dalam sekejap mata. Dari jauh, gurun besar dengan suasana sunyi muncul. Jika melihat dari tempat yang tinggi, dapat melihat bahwa gurun itu berbentuk seperti telinga besar, dengan sedikit oasis di dalamnya dan reruntuhan yang tersembunyi di antaranya. Ini adalah telinga bumi, juga dikenal sebagai lautan pasir kematian. Ini adalah salah satu dari sedikit area misterius di bumi dan bahkan instrumen ilmiah paling canggih pun tidak dapat mendeteksi keberadaan seperti apa yang ada di dalamnya. Semua itu sekuat manusia kuat tingkat dewa dan tidak ada yang berani memasukinya tanpa izin. Tidak tahu berapa banyak manusia kuat tingkat dewa telah mengunjungi tempat ini. Pada akhirnya, jiwa mereka dihancurkan dan mati, tak satu pun dari pendekar yang bisa keluar hidup-hidup. Pada saat ini, Biksu Yixin sedang dikejar oleh Qin Lang. Sampai ke tempat ini, Qin Lang, ada kuburan kematian di depan. Jika kamu tidak ingin mati, jangan lewati. Kita lewati jalan yang berbeda. Mulai sekarang, tidak ada dendam di antara kita. Roh Biksu Yixin terus berputar di atas kuburan kematian, tetapi tidak berani turun. Begitu dia memasuki kuburan kematian ini, maka semua akan mati. Tapi Qin Lang masuk. Dia tidak peduli seberapa kecil peluang untuk bertahan hidup. Biksu Yixin hanya ingin menggunakan kuburan kematian untuk menindas Qin Lang. Jika situasi buruk, dia akan bersembunyi langsung di kuburan kematian. Apa kamu berani mengejar? Qin Lang memandang roh Biksu Yixin dan mencibir. Tempat ini dapat mengubur para dewa, tetapi tidak dapat mengancamku. Aku sudah katakan aku akan mengejarmu kemanapun. Tongkat langit di tangan Qin Lang meledak dan berubah menjadi belati kristal es yang tak terhitung jumlahnya, menutupi jiwa Biksu Yixin seperti hujan meteor. Qin Lang, kamu yang membuatku marah. Setelah melihat hujan pedang di langit, Biksu Yixin penuh dengan kesedihan dan kemarahan, berbalik, bergegas ke kuburan kematian, lalu bergegas masuk. Qin Lang melangkah maju, menandarkan tangannya yang besar ke bawah, lengannya terentang tanpa batas dan meraih Biksu Yixin. Ketika Qin Lang berpikir bahwa dia pasti akan bisa menangkap Biksu Yixin kali ini, di bawah mereka berdua, di kuburan kematian, isapan aneh tiba-tiba muncul, menarik tubuh Qin Lang ke bawah. Qin Lang tiba-tiba terkejut, dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa melakukannya jika ingin menahan isapan ini. Tetapi jika berhenti, dia pasti akan menyerah. Mengejar Biksu Yixin, jika dia melepaskan Biksu Yixin, dia pasti tidak akan rela. Hahaha, Qin Nanzong, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku yang akan membunuhmu. Biksu Yixin tersenyum liar pada Qin Lang. Qin Lang mencibir, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan Qin Lang lagi. Setelah selesai bicara, Qin Lang melompat, ditambah dengan isapan kuat yang menarik tanah, dua kecepatan ditumpangkan, dan langsung menangkap roh Biksu Yixin. Kamu ini kuburan kematian, kamu ingin mati. Bab 803. Ada burung. Biksu Yixin ketakutan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Qin Lang berani mengejar langsung ke lautan kematian ini dan hanya bisa menyaksikan Qin Lang menangkap rohnya. Ini adalah kuburan kematian, kamu akan mati bersamaku.
Biksu Yisin berteriak dengan cemas. Aku akan mati atau tidak, itu urusanku, tetapi aku tahu bahwa kamu akan benar-benar mati. Qinlang mencibir pada roh Biksu Yisin, lalu meremas dengan keras. Untaian roh itu sepenuhnya meledak. Bang, setelah Biksu Yisin meninggal, Qinlang masih memiliki tulang dewa di tangannya. Ini adalah tulang orang suci, sungguh sia-sia jika ada di tanganmu, jika milikku, sangat mungkin untuk memasukkannya ke dalam tongkat langit dan menambahkan lapisan lain ke tongkat langit. Setelah memikirkan hal ini, Qinlang menyingkirkan tulang dewa dan berbalik untuk melihat sekeliling yang tak bernyawa, lalu suara aneh tiba-tiba terdengar. Ini adalah kota yang hancur, langit ditutupi oleh lapisan tipis, tanahnya adalah gurun yang tak berujung dan sebagian besar bangunan terbengkalai terkena pasir dan debu. Tempat ini seharusnya formasi ekstra besar, ruang telah dipotong dan terdistorsi oleh formasi ini. Di tempat seperti itu, bahkan sarana teknologi modern pun tidak bisa masuk. Setelah melihat metode ini, itu seharusnya formasi yang dibuat oleh fase keabadian, jika tidak, itu tidak akan terlalu besar dan sangat berbahaya. Bahkan sekarang aku berada dalam sedikit krisis. Suara aneh itu sepertinya berasal dari reruntuhan. Qinlang bergumam dan berjalan ke reruntuhan. Saat berjalan di padang pasir, Qinlang memperhatikan lingkungan sekitarnya sepanjang waktu. Formasi ini sangat kuat, jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap maka akan langsung dimakamkan di sini. Apa ini? Ketika Qinlang berjalan melewati tembok tinggi yang ditinggalkan di depannya, apa yang dilihatnya adalah senjata spiritual tersebar di tanah. Di antara senjata spiritual ini, ada pedang patah dengan cahaya menyilaukan, pecahan baju besi tebal dan berbagai pecahan perkakas pecah, yang paling banyak adalah tulang putih. Sebening kristal, setelah bertahun-tahun pelapukan, masih ada kekuatan yang menakjubkan. Ini dulunya adalah medan perang. Tulang-tulang ini semua adalah tulang seorang pendekar. Qinlang mengamati sekeliling, pecahan ini tersebar dan menutupi area yang luas, tidak bisa melihat sisinya, tidak tahu berapa banyak dewa dan iblis yang dimakamkan di sini. Sebaliknya, potongan tulang dari fase keabadian di tangan Qinlang tidak penting lagi. Setelah terdengar suara ini, roh Qinlang bergetar untuk sementara waktu dan langsung melihat dewa melangkah ke langit. Dewa ini dibagi menjadi dua bagian dan mereka mulai saling membantai. Dewa ini memiliki basis kekuatan terburuk dan juga dalam tahap awal. Yang kuat sebagian besar berada di alam inti emas dan kedua belah pihak juga memiliki kekuatan fase keabadian untuk membantu kedua belah pihak bertarung. Dalam sekejap mata, ada banyak senjata ajaib yang pecah, banyak dewa yang jatuh. Adegan luar biasa ini membuat Qinlang langsung bingung dan sebuah ide untuk membunuh ada dalam pikiran Qinlang. Pertarungan yang adil, beraninya kamu menghina kemampuanku. Qinlang yakin akan pikirannya, sadar, lalu mencibir. Sepertinya di bumi, masih ada dewa yang diwarisi, tapi aku tidak tahu kemana perginya para dewa dan iblis yang tersisa. Tapi suara ini bisa mempengaruhi pikiranku. Tidak apa-apa, ada begitu banyak sisa dewa, ini sangat cocok untuk aku berlatih. Qinlang dengan hati-hati berjalan ke tulang-tulang, mengambil pedang kristal yang patah, lalu tersenyum, sepertinya kita benar-benar memiliki takdir. Di antara senjata suci yang dia gunakan saat ini, dia melemparkan pedang kristal yang patah. Qinlang terus mencari di medan perang, mengumpulkan semua senjata yang hancur. Bahkan mengemas semua pecahannya, bersiap untuk menggabungkan pecahan ini untuk memperkuat tongkat langit. Qinlang tidak menyentuh tulang-tulang manusia kuat di inti emas. Ini semua adalah prajurit yang tewas di medan perang. Qinlang akan begitu egois hingga sama sekali tidak menghormati tulang-tulang ini. Dia baru saja mengumpulkan beberapa potong tulang dari fase keabadian dan beberapa rahasia latihan yang tersebar.
sebagian besar teknik ini ditinggalkan oleh dewa. Ketika mereka mencapai alam intimas, mereka dapat membuka ruang penyimpanan mereka sendiri. Bahkan jika intimas ini mati, hanya sedikit orang yang biasanya bisa mendapatkan barang-barang mereka. Sebagian besar rahasia yang diambil Qinlang ditinggalkan oleh dewa, tetapi dia bisa mengambilnya kembali dan menggunakannya saat membangun seni bela diri. Setelah ini, Qinlang terus berjalan ke kuburan kematian. Pada saat ini, Qinlang sedang berjalan. Jalan di alam rahasia ini, seolah-olah berjalan melalui kebun belakangnya sendiri. Formasi itu sangat kasar di mata Qinlang. Belum lagi, setelah ribuan tahun lamanya, basis formasi telah lama hancur. Kumpulan formasi ini tidak dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatannya, tetapi meskipun demikian, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para pendekar di bumi ini. Setelah melewati reruntuhan, Qinlang melihat bagian dari tembok kota yang setengah terkubur di pasir. Di tembok kota, seekor burung aneh yang besar menyerang. Dua cakar tajam mengambil satu dari pasir gurun. Kalajengking sekuran lengan terangkat itu dan mendarat di tembok kota. Kalajengking itu mendarat di tanah, mengibaskan ekornya dan hendak melarikan diri, tetapi ditangkap oleh burung aneh itu. Paruh panjang menembus cangkang keras kalajengking, mengeluarkan daging kalajengking, kemudian mengangkat kepalanya dan menelannya. Burung aneh ini sudah sebanding dengan kekuatan Biksu Yisin. Qinlang bisa melihat sekilas bahwa tubuh burung aneh ini sangat kuat, melebihi manusia kuat tingkat dewa biasa, tapi tidak cukup dalam kecerdasan, sehingga tidak bisa melangkah ke level Tong San. Jika demikian, dia masih bisa hidup dengan lancar di sini. Sepertinya dia sangat akrab dengan formasi ini, sehingga bisa bertahan di sini selama puluhan ratusan tahun tanpa tercekik oleh formasi. Burung secara alami sangat sensitif terhadap bahaya. Mungkin burung aneh ini sudah mengetahui formasi di sini sehingga bisa terbang bebas tanpa menyentuh formasi itu. Burung aneh itu juga menemukan keberadaan Qinlang saat ini. Dengan teriakan tajam, dia melompat ke udara dan sepasang cakar besi meraih Qinlang. Ternyata kamu yang mengeluarkan suara itu. Qinlang tertawa, mengangkat lengannya dan meraihnya ke cakar besi burung aneh itu. Cakar besi burung aneh itu tidak mengenai wajah Qinlang, melainkan Qinlang meraih kedua cakar besi itu dan melemparkannya dengan keras ke dinding seperti ayam mati. Tembok kota yang rusak sama sekali tidak bisa menahan jatuhnya burung aneh itu, sehingga tembok itu langsung runtuh. Burung aneh itu tampak tidak puas. Berjuang untuk bangkit kembali. Tetap di bawah. Qinlang membalik tangannya, dua jarinya menenakan satu persatu. Burung aneh itu tiba panik karena tekanan ini. Burung aneh memandang Qinlang dengan ketakutan dan tidak berani mencoba lagi. Bab 804 Buah Petir. Ada hukum di alam ini, kekuatan adalah yang paling tinggi. Burung aneh itu secara alami memahami aturannya. Setelah terkena dua pukulan, dia memandang Qinlang, berharap pihak lain akan melepaskannya. Hehe, karena kamu sudah bekerja keras, jadi tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Qinlang menarik kedua telapak tangannya. Burung aneh itu tiba-tiba melompat hidup kembali, bergegas ke sisi Qinlang, menekan kepalanya ke tubuh Qinlang. Untuk menyenangkannya, Qinlang melihat mahkota yang menonjol di atasnya dan tersenyum. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di sini, bahkan mahkota ini telah diperbaiki. Jika kamu bisa melangkah lebih jauh, apa kamu ingin menjadi monster tingkat fase keabadian? Burung aneh itu mengangguk berulang kali, kemudian terus bersiul. Ada apa di sana? Qinlang menepuk kepala burung aneh itu. Burung aneh itu segera membungkuk dan memberi isyarat kepada Qinlang untuk naik ke atasnya. Burung aneh ini membentang lebih dari 10 meter dan sayapnya menyebar hingga beberapa meter. Qinlang menginjaknya, bahkan tidak menempati 1/10 dari area tersebut. Pergi dan lihat apa yang ada di sana.
Qin Lang berdiri dan mengatakan kepada burung aneh itu. Burung aneh itu segera membawa Qin Lang ke daerah lain. Semakin dekat dia ke sisi ini, semakin banyak aura yang dirasakan Qin Lang dan langsung merasa segar. Benar-benar menemukan hal yang berguna kali ini. Qin Lang telah memeriksa sebelumnya bahwa kuburan kematian ini adalah lingkaran sihir yang sangat besar, yang dibuat oleh kekuatan besar fase keabadian. Meskipun fondasinya telah banyak dihancurkan, tapi dengan kemampuan Qin Lang saat ini tidak akan mudah keluar dari sini. Namun, Qin Lang telah memadatkan 7 pil asli, telah mengambil bunga 3 warna dan telah bergabung oleh serangan guntur. Dengan energi spiritual yang melimpah di sini, Qin Lang ingin berkultivasi langsung ke ranah pil emas, sehingga metode formasi ini sangat mudah baginya. Jadi Qin Lang mulai duduk diam dan berlatih. Burung aneh itu melihat Qin Lang bermeditasi di tempat, cukup bosan, jadi dia diam-diam pergi. Waktu berlalu, malam tiba dalam sekejap mata. Di gurun ini, siang hari akan sangat amat panas dan pada malam hari akan sangat dingin. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar, bahkan prajurit biasa pun tidak tahan. Ketika mereka datang ke sini, Qin Lang tidak terpengaruh sama sekali. Dia berkonsentrasi untuk memperbaiki beberapa kekurangan dari inti emasnya untuk mencapai keadaan yang paling sempurna. Dia sudah duduk sepanjang malam. Ketika keesokan paginya, burung aneh itu tiba-tiba terbang kembali, memegang seikat buah-buahan aneh di depan Qin Lang dan menepakkan sayapnya. Qin Lang membuka matanya dan melirik seikat buah di depannya, lalu terkejut. Di gurun ini, ada tanaman yang benar-benar dapat tumbuh. Namun, buah petir hanya berkumpul di lingkungan yang sangat dingin dan sangat keras. Sepertinya inti emasku harus lebih sempurna. Kamu yang pertama melakukannya. Qin Lang mengangkat tangannya dengan setuju dan membelai kepala burung aneh itu. Tiba-tiba melihat luka seukuran telapak tangan robek di sayap burung aneh itu. Lukanya meneteskan darah-darah di sekitarnya telah mengering, tetapi lukanya belum sembuh. Dia langsung terkejut. Apa kamu terluka? Hanya karena buah petir ini. Burung aneh itu mengangguk dan menatap sedih. Aku akan menyembuhkanmu dulu, lalu membalas dendam untukmu. Qin Lang mengatakan, membuka cangkir hijau, melirik berbagai pil di dalamnya dan tersenyum pahit. Aku sebelumnya terlalu pelit. Kemudian dia langsung mengeluarkan pil dan melemparkannya ke burung aneh itu. Bukankah kamu suka ini? Ini untukmu. Burung aneh itu melihat pil 10 dupa hidup kembali lalu terbang. Paruh besar menahan pil dalam satu suap. Sebelum menelan, air liur mengalir kemana-mana. Ketika pil masuk, dia bahkan lebih bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, mengepakkan sayap, melayang di udara untuk satu lingkaran penuh sebelum mendarat. Ketika burung aneh itu menangis, di gurun di kejauhan, raungan besar monster itu juga terdengar pada saat yang sama, seolah-olah sedang mengancam. Qin Lang memandang burung aneh itu. Apa pria aneh itu menyakitimu? Bawa aku ke sana dan lihat bagaimana aku akan membalaskan dendam ini. Burung aneh itu mendarat, menggores luka yang telah sembuh dengan cepat dengan paruhnya yang besar, mengayunkan kepalanya dengan percaya diri, mengangkat sayap dan membuat postur yang sangat perkasa. Maksudmu kamu bisa sendiri? Qin Lang menanyakan dengan senyum di mulutnya. Burung aneh itu dengan percaya diri menepuk dadanya yang kurus dengan sayapnya, dengan angkuh melangkah ke arah itu dan berteriak 2 kali, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah itu. Qin Lang melihat burung aneh itu terbang menjauh, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengambil buah petir di tanah, menelan semuanya dan mulai berlatih. Ada lebih dari 40 buah petir, yang masing-masing seukuran kuku. Setelah menelan masing-masing, tampak seperti guntur dan kilat, berkedip dengan lampu listrik. Dia mengikuti anggota tubuhnya, sepenuhnya mengubah tubuh Qin Lang, akhirnya mengembun dan mulai memasukkan 7 pil emas lagi. Pada saat ini, sepotong guntur dan kilat melintas di tubuh Qin Lang seperti hujan.
melekat pada 7 inti emas dan setiap inti emas dengan putus asa menyerap kekuatan kilat ini. Semuanya berkelap-kelip di luar inti emas. Beberapa aliran petir kecil terus-menerus berkedip. Kali ini Qinlang butuh lebih dari sebulan penuh untuk melakukan ini. Ketika dia membuka matanya lagi, 2 kilatan tajam melintas di kedua bola matanya yang dalam, berkedip dan menyemburkan. Di depan Qinlang, tembok kota yang hancur selama ratusan tahun disambar oleh 2 sambaran petir ini dan runtuh. Bang, Qinlang meninju lagi dan guntur berlengan tebal lainnya meledak. Dinding lain yang berjarak ratusan meter ditusuk dengan lubang besar oleh guntur. Beberapa sambaran petir pada guntur berkeliaran di sekitar tembok kota. Tembok kota yang telah mengalami ribuan tahun angin dan hujan langsung terkoyak oleh guntur kecil ini dan semuanya hancur. Berkeping-keping. Akhirnya, 7 inti emas terkumpul. Aku adalah inti emas bintang 7. Meskipun ini adalah tahap awal dari inti emas, namun masih akan sulit untuk mengalahkan dewa fase keabadian biasa. Basis bela diri seharusnya tidak lebih baik dari sebelumnya, mungkin tidak. Akan lebih buruk dari Dewi Bikyongkan. Hanya saja serangan guntur ini tidak muncul. Mungkinkah tempat ini dapat menutupi oleh malapetaka? Jadi, jika aku pergi dari sini, kemungkinan besar malapetaka akan datang. Qinlang dapat menyembunyikan basis bela dirinya untuk menghindari malapetaka. Tetapi begitu dia melangkah ke inti emas, dia benar-benar tidak bisa berpura-pura. Malapetaka pasti akan berada di dekatnya dan sekarang ada malapetaka. Mungkin semua itu diatur oleh fase keabadian. Di samping Qinlang, burung aneh itu melihat kekuatan tinju Qinlang dan melompat. Ketakutan menatap Qinlang dengan gemetaran, tatapan matanya penuh ketakutan. Kamu kembali lagi. Qinlang memiringkan kepalanya dan melihat burung aneh itu dan menemukan bahwa burung aneh itu memiliki luka sedalam beberapa inci di tubuhnya. Luka-luka ini membuat burung aneh itu terlihat cukup kokoh dan menakutkan. Luka di tubuhmu? Qinlang menanyakan dengan curiga. Dia ingat bahwa sebelum dia bertapa, burung aneh ini cukup percaya diri untuk membalas dendam dari musuhnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap terlihat seperti ini setelah kembali. Sayang sekali. Ketika burung aneh itu mendengar pertanyaan Qinlang tentang lukanya, dia segera mengangkat kepalanya dan berjalan bolak-balik, seperti memamerkan perbuatan kepahlawanannya dan meletakkan lukanya terlebih dahulu. Artinya jelas memang luka ini hanyalah bekas perbuatannya yang hebat. Bab 805. 2 monyet dan 1 burung. Kamu burung bodoh. Qinlang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tapi kemudian, burung aneh itu menundukkan kepalanya lagi dan mengepakkan sayapnya pada Qinlang, kemudian menepuk kepalanya 2 kali dengan sayapnya dan memberi isyarat seolah-olah binatang raksasa yang menggerakkan mulutnya. Lalu burung bodoh ini menundukkan kepalanya. Maksudmu kamu menang, kemudian monster lain datang dan mengusirmu, kan? Setelah mendengar kata-kata Qinlang, burung aneh itu mengangkat kepalanya karena terkejut dan mengangguk dengan penuh semangat. Baiklah, bawa aku untuk melihat ke sana. Makhluk apa yang begitu kuat sehingga bisa mengalahkanmu? Setelah Qinlang selesai bicara, dia menginjak burung aneh itu. Burung aneh itu segera bersiul dan membawa Qinlang ke darat. Dalam perjalanan, burung aneh itu terus-menerus mengubah posisi terbangnya, menghindari beberapa titik koneksi yang tidak stabil dalam formasi ini setiap saat dan jelas sangat akrab dengan medan ini. Setelah terbang ribuan meter, lalu sampai di sebuah oasis gurun pasir. Luas oasisnya tidak besar, namun ditumbuhi pepohonan hijau yang lebat. Ini seharusnya adalah pohon merah ajaib. Ada pohon aneh di tanah tandus seperti ini. Benar-benar sangat indah. Di atas pohon merah ajaib, 2 monster mirip kera, 1 besar dan 1 kecil, berdiri di atasnya. Setelah melihat 1 orang dan 1 burung terbang, mereka segera meraung ke 1 orang dan 1 burung dengan marah. Seolah-olah sedang berdemonstrasi.
Kera Sakti. Qin Lang mengenali binatang kuno ini sekilas. Kera Sakti adalah binatang pelindung dari periode Hao Yuan kuno. Kera Sakti bisa besar atau kecil, dengan mata yang merah. Mata kera sakti bisa menjadi senjata yang hebat, sebanding dengan manusia kuat tingkat dewa. Kera sakti memakan buah petir dan terlahir sebagai dewa. Artinya, sebanding dengan manusia kuat tingkat inti emas, mereka tidak berlatih seni bela diri, tetapi kekuatan dan bakat mereka berkali-kali lebih kuat daripada para dewa dan dewa dengan tingkat yang sama tidak bisa mendapatkan manfaat apapun di depan para kera sakti. Selain itu, kera sakti umumnya lebih cerdas, kecuali manusia. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah makhluk paling cerdas di antara monster. Jika tidak ditekan oleh manusia, ranah pemahaman dapat menjadi sempurna. Agaknya, burung aneh ini serakah dengan buah petir. Ketika buah petir matang, dia mengambil lebih dari 40 dan dipukuli oleh kera sakti. Setelah Qin Lang menukar pil 10 dupa hidup kembali, kekuatannya sangat meningkat, lalu kembali untuk menindas orang lain dan akhirnya menarik perhatian kera sakti yang besar lalu dipukuli sampai seperti ini. Kamu lemah. Qin Lang memandang burung aneh itu. Set. Burung aneh itu berteriak, bukankah semua ini demi merebut buah petir untukmu? Ya, demi buah petir. Aku akan membantumu membereskan kedua monyet ini. Qin Lang tidak menyangka bertemu dengan dua kera sakti di sini. Dia cukup terkejut, tetapi manusia kuat dari inti emas bintang 7 secara alami tidak akan takut pada dua kera sakti dan menginjak burung aneh dengan satu kaki, melompat-melompat ke arah dua kera sakti. Seperti burung besar. Wah! Kera sakti melihat Qin Lang terbang dan berteriak pada Qin Lang. Dengan raungan ini, nyala api menyembur langsung dari mulutnya dan langsung menuju depan Qin Lang. Nyala api ini seperti hujan api di langit. Dengan nyala api turun dari waktu ke waktu, pasir dan kerikil di tanah yang terbakar langsung bergerak-gerak dan pohon merah ajaib berubah menjadi abu. Api itu benar-benar menakutkan. Apimu terlalu lemah, Qin Lang tersenyum. Embusan angin terperangkap di api, langsung memadamkan api yang dimuntahkan oleh kera sakti. Burung aneh yang melayang ke samping menatap pemandangan ini dengan bodoh dengan sepasang mata kacang hijau kecil. Tidak percaya bahwa Qin Lang akan menyemburkan api yang dimuntahkan oleh kera sakti dengan lambaian tangannya. Pada saat ini, burung aneh itu melihat sayapnya dengan beberapa iluka, lalu turun dengan rasa sakit. Oh, kera sakti juga ketakutan ketika dia melihat nyala api yang dia keluarkan menyebar ke lengan pria itu. Dia melompat dengan keras dari pohon dan mengatakan pada Qin Lang, kali ini memuntahkan guntur. Guntur ini seperti tirai, bersembunyi di depan Qin Lang dan bergegas menuju Qin Lang. Udara mengikuti dengan kencang, bola-bola listrik yang berkedip terus meledak. Batu di tanah tertiup menjadi asap dan debu. Pohon merah ajaib dibakar seperti arang oleh guntur. Tunggu, masukkan lagi guntur ini. Qin Lang tertawa dan juga mengulurkan telapak tangan yang bersinar dengan energi. Guntur dan kilat, dengan tarikan lembut, tirai guntur ditarik kembali, kemudian dia meremas tangannya untuk membentuk bola petir dan menyatu ke dalamnya. Setelah melihat adegan ini, kera sakti tidak mengerti kenapa guntur andalannya langsung didominasi oleh lawannya. Benar-benar sangat menakutkan. Kera sakti menghentak tanah dengan keras, segera menyebabkan getaran di sekitarnya, kemudian mengangkat batu besar seberat puluhan ton dengan kedua tangan dan menghancurkannya ke arah Qin Lang. Mau melawan kekuatanku? Qin Lang tertawa dan mengangkat tangannya dengan ringan. Telapak tangan tercetak di dada kera sakti. Kera sakti tampaknya terkena beban yang sangat berat. Dia memegang batu besar itu dengan tangannya tinggi-tinggi, tetapi dia tidak bisa membuangnya lagi. Matanya terbakar dan dadanya terus-menerus dipenuhi asap, seolah-olah dia akan jatuh. Dengan kekuatan kera sakti, mungkin gunung dapat diangkat olehnya, tetapi telapak
Tangan Qin Lang yang ringan, keras sakti, tampaknya tidak dapat menahannya. Pada akhirnya, batu besar itu tidak terlempar, tapi malah meledak lalu menghancurkan dirinya sendiri di bawahnya. Keras sakti mengangkat lagi batunya, tetapi Qin Lang dengan lembut menginjak kakinya dan menginjak batu besar bersama dengan keras sakti. Ada ledakan di tanah, batu besar itu perlahan-lahan tenggelam di bawah kaki Qin Lang. Setelah setengahnya tenggelam, Qin Lang baru mengangkat kakinya. Aduh! Keras sakti bergegas, lengannya menggenggam batu, wajah merah dan telinga merah langsung terlihat dan mengangkat batu dengan seluruh kekuatannya. Lalu terlihat bahwa keras sakti ditekan. Pada saat ini, keras sakti gemetaran dan dia membuat ekspresi memohon kepada Qin Lang. Menyerah. Jika kamu menyerah, aku akan mengampunimu. Qin Lang bertepuk tangan dan mengulurkan tangan untuk memanggil burung aneh itu. Kalian harus hidup dalam damai dan jangan bertarung lagi. Meskipun keras sakti tidak mau, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyerah. Burung aneh besar itu berteriak wuh, sangat arogan, seolah-olah dia adalah bosnya. Saat Qin Lang menaklukkan keras sakti, di sudut timur laut pemakaman kematian, kejutan besar tiba-tiba muncul di daerah yang diselimuti oleh cahaya putih. Dalam suara getaran, pusaran air muncul dalam cahaya putih. Pusaran air terbelah, mengungkapkan pintu misterius seperti cermin biru tua. Di dalam pintu misterius, serangkaian kekuatan berkedip, seolah-olah pintu misterius itu akan segera terbelah kapan saja. Hus-hus.